Oke, jadi kali ini kita akan bersama-sama mempelajari cara menggunakan software QGIS. Jadi sebelumnya pada perkuliahan sudah kita bahas soal aturan kaidah kartografi, simbologi, dan sebagainya, serta tata letak. Nah, dan teman-teman ada tugas ini ya, membuat peta lokasi sekolah masing-masing atau SD-nya, disertai akses jalan dan pintu masuk berdasarkan kaidah kartografi. Oke, jadi teman-teman perlu install QGIS terlebih dahulu. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini ada beberapa plugin yang perlu teman-teman install dan beberapa setting panel yang perlu ditampilkan. Kalau panel tuh dari ini ya, kursornya diarahkan ke toolbar, lalu klik kanan. Nah, bisa disetting seperti yang saya infokan. Lalu untuk plugins, nah ini bisa diinstal di sini. Jadi beberapa hal yang sudah saya infokan bisa diinstal. Oke, tampilan umum QGIS itu seperti ini. Jadi untuk pertama kali kita buat new project. Jadi bentuk ini adalah area kerjanya. Lalu beberapa tool yang bisa kita tambahkan. Ada kalau di sini saya pakai browser, layers, processing toolbox, dan kalau teman-teman sudah menambahkan quick map service, nah di sini nanti ada banyak opsi peta ya yang bisa kita download. Tapi secara umum biasanya yang kita gunakan atau yang saya gunakan adalah Esri. Nah, kali ini kita akan pakai Esri satelit karena lebih detail, lebih bagus, gambarnya lebih update juga. Nah, untuk kali ini saya akan pakai contoh kampus UPN Veteran Jawa Timur. Di lokasinya di sini ya. Oke, ini adalah area kampus. Nah, ini bisa kita lakukan setelah kita klik ini ya, di Quick Map Service, ada banyak opsi peta di sini. Kalau mau pakai peta Google juga bisa. Untuk Esri ini, nah kalau di sini kan sudah saya tampilkan di browser, jadi kelihatan seperti ini ya. Kalau di Esri ada beberapa jenis, ada Esri satelit, Esri standar, nah seperti ini. Nah, lalu di sini kan ada di layarnya ada dua jenis peta ya, Esri standar dan Esri satelit. Kita mau lihat yang mana, tinggal kita centang. Nah, tapi kalau dua-duanya dicentang, yang akan terlihat adalah layer yang paling atas, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan pakai yang satelit aja, jadi biar terlihat. Yang ini akan saya remove. Oke. Nah, jadi berdasarkan tugas tadi, kita diminta menggambarkan area sekolah teman-teman masing-masing. Jadi, di sini saya akan pakai contoh kampus UPN ini. Pertama, tentu kita harus kasih tahu batas areanya. Batas area ini kalau di acuan yang kita pakai ini ya, di Kepmen LHK 399 tahun 2024, di simbologinya untuk batas ini biasanya ini tapak project utama itu pakai yang warna merah. Jadi di sini kita akan buat suatu bentuk kotak layer ya, suatu layer ya. Nah, di sini kita pakai bikin new package di pojok kiri di ini. Nah, new package kita klik. Karena ini bentuknya adalah batas area, kita akan bikin suatu poligon di sini. Ini kita kasih nama saja SD gitu ya misalnya, SD UPN. Lalu oke, kita bisa klik ini terlebih dahulu. Kita rename.
Nah, lalu yang pertama kita lakukan adalah kita atur simbologinya. Dari layer ini kita klik properties. Nah, kita mau bikin batas area dengan no fill ya, tidak ada fill, tidak ada isian di tengah, tapi garisnya warna merah. Kita ambil di sini warna merah. Oke, apply. Kita cek. Oh, oke, belum ya. Kita harus gambar dulu, baru akan kelihatan. Nah, warnanya masih belum. Oke, kita akan gambar dulu. Coba di sini. Kita klik layernya, lalu klik gambar pensil. Nah, lalu di sini ada add polygon. Kita zoom dulu. Nah, jadi poligonnya kita klik sedetail mungkin sesuai lokasi asli atau batas real dari area kegiatan kita. Oke, kalau sudah kita klik kanan. Oke. Di sini belum terlihat, berarti kita harus cek lagi simbologinya, properties. Oh, ini warna filter ya. Yang harus kita edit adalah yang ini. Nah, ini adalah stroke-nya atau warna garisnya. Lalu kita pertebal, apply. Oke. Warnanya sudah berubah. Nanti ketebalan silahkan diatur seproporsional mungkin. Oke. Jadi kita sudah membuat satu geopackage atau satu layer, yaitu batas area sekolah kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu kasih informasi selanjutnya, yaitu akses jalan. Nah, akses jalan ini teman-teman bisa dapat SHP filenya atau shape filenya atau layernya ini dari Google, teman-teman. Tersedia banyak sekali. Misal kita cari SHP jalan di Surabaya. Nah, ini ada banyak penyedia yang menyediakan. Salah satunya ini Indonesia Geospasial. Di sini ada satu Jawa Timur ya. Berarti kita pilih yang Surabaya. Lalu nanti akan bisa kita download satu file terkompres, file zip, isinya satu folder Surabaya, isinya sudah sangat lengkap sekali. Kita bisa dapat file ini. Nah, salah satu filenya adalah jalan. Nah, jalan ini kita cari yang file SHP. Dia ada ini ya, sengyang.shp. Lalu kita drag saja ke sini. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada garis-garis jalan. Kita atur lagi simbologinya. Mungkin kita mau pakai warna yang coklat. Nanti bisa dicek nanti di peraturan tersebut. Ini ketebalannya saya naikkan. Kita apply. Apakah sudah oke? Oke, cukup jelas ya. Atau orange. Oke. Cukup jelas. Nah, ini adalah akses jalan satu kota Surabaya. Nah, ini sudah cukup, kita bisa dapat area sesuai kebutuhan kita, yaitu di sekitar area studi kita. Lalu selanjutnya adalah pintu masuk. Nah, karena pintu masuk ini, kalau kita pakai contoh UPN ini ada 5. Ada 5 pintu masuk. Berarti kita bikin geopackage baru. Pintu masuk ya. Lalu, oh ya, sorry. Di sini kita kalau klik 3 ini, jadi biar nanti tidak filenya itu tidak terhapus, kita bisa save di sini ya. Misal kita letakkan di suatu folder, taruh di sini, katakanlah ini namanya pintu masuk UPN, save.
Lalu tabel name-nya adalah pintu masuk. Jadi untuk yang batas area tadi juga silahkan dibuat seperti itu. Lalu ini dibikin poin. Oke. Nah, ini sebenarnya ada setting untuk geometri, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita oke saja dulu. Untuk simbologinya, biar bisa kelihatan, kita akan coba pakai warna kuning. Apply, oke. Nah, sekarang kita matikan. Lalu ini kita edit. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa poin. Ini ya. Jadi setelah kita klik gambar pensil di sini, nah di sini ada Add Point Feature. Kalau di UPN ada beberapa titik masuk, pintu masuk, pertama di sini, pintu 1, lalu ini adalah pintu 2, pintu 3 di sini, lalu pintu 4, lalu ini pintu 5. Oke. Oke, lalu berarti informasi yang kita butuhkan sudah lengkap. Kita matikan, save. Oke, selesai. Nah, jadi informasi yang kita butuhkan sudah lengkap ya. Batas area kegiatan, akses jalan pintu masuk, akses jalan dan pintu masuk. Oke. Berarti selanjutnya kita akan membuat print out petanya. Nah, dari project kita pilih ini, new print layout. Oke, lalu kita akan dapat tampilan seperti ini. Kita bisa atur terlebih dahulu ukuran kertasnya. Layout manager di sini. Nah, size-nya misal kita pakai A3 seperti ini. Nah, lalu kita masukkan gambar yang akan kita masukkan, add map di sini. Add map ini akan map yang ditampilkan adalah peta yang sedang kita buka di aplikasi utama di sini. Nah, karena di aplikasi utamanya kita sedang menampilkan area sekitar UPN. Nah, ketika kita add map di sini, yang muncul juga adalah UPN seperti itu. Lalu peta ini kita bisa atur, kita bisa geser dengan klik ini ya, ada gambar kotak move item content. Nah, kita klik, kita bisa zoom in, zoom out, geser-geser seperti ini. Lalu biar ukurannya lebih bagus, kita bisa atur skalanya di sini, biar bisa lebih proporsional. Misal kita pakai 5000, oh terlalu kecil. Kalau kita pakai 3000, oke 3000 cukup bagus. Atau biasanya angka yang seperti ini ya, 2500. Nah, oke. Oke, kita dapat seperti ini. Lalu nanti untuk skala menyesuaikan besar kecilnya sekolahan teman-teman. Jadi pakai angka yang bagus ya, misal 2500, 5000 atau 1000 atau 10.000 dan semacamnya. Oke, ini petanya sudah kita dapatkan. Lalu kita bisa tambahkan beberapa komponen. Ada contohnya ini ya, legenda. Lalu ada kompas. Kita bisa tambahkan arah utara di sini. Ini bisa diatur-atur dengan berbagai bentuk seperti ini, sesuai kebutuhan, sesuai preferensi teman-teman. Oh ya, ini jangan lupa diubah namanya. Ini di rename, akses jalan, misalnya seperti itu. Oke. Lalu untuk legend ini bisa kita atur ya, font size-nya berapa, bisa diatur di sini. Lalu
Yang cukup perlu perhatian adalah di gambar ini tentu kita akan perlu grid atau garis koordinat. Garis koordinat kita bisa tambahkan dengan kita mengklik peta ini terlebih dahulu. Lalu akan muncul setting untuk map. Nah, di sini kita scroll ada grids. Nah, kita buat satu grid. Setelah kita buat, kita modify. Nah, di sini intervalnya menunjukkan jarak antar satu sumbu X dengan satu garis di sumbu X dengan garis lainnya. Kalau interval Y ini adalah garis antar jarak dua garis pada sumbu Y, garis satu dengan garis lainnya. Lalu ini grid type-nya solid, ada beberapa, ada cross, ada markers. Lalu CRS-nya kita pakai yang default aja. Jarak antar intervalnya, misal kita pakai 0,01. Oke, ini ya, terlihat 1 di sini. Kalau terlalu kecil, kita bisa buat jadi 0,05 misal. Sama ini juga 0,005. Kalau masih terlalu kecil, kita bisa bikin jadi 0,001. Jadi seproporsional mungkin. Nah, ini kalau kita lihat, ini sangat padat sekali ya. Tentu kita tidak ingin sepadat ini. Misal ini kita bikin 0,0025. Dan ini juga 0,0025. Oke, cukup, lumayan. Nah, garis-garisnya sudah terlihat. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ya garisnya ya. Nah, biar kita bisa lihat garis itu pada koordinat berapa, maka kita masukkan draw coordinates. Nah, di sini kelihatan ya, minus 7, 3,35, minus 7, 3,35, 112, 790. Nah, biasanya yang digunakan adalah degree minutes with suffix atau degree minute, ini cukup. Degree dan derajat dan menit saja. Kalau with suffix itu ada ini, south dan east-nya, karena kita di lintang selatan dan bujur timur. Nah, seperti ini. Lalu, biasanya kita tidak tampilkan ke 4 sisi. Biasanya katakanlah misalnya di atas bawah ini oke. Di kiri biasanya bentuknya tidak seperti itu, tapi vertical ascending, miring seperti ini ya. Yang di kanan biasanya tidak perlu ditampilkan. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di masing-masing garis menunjukkan pada koordinat berapa. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa lihat berarti UPN ini terletak di antara 112, derajat 47 menit. Nah, ini semakin ke kiri ini sekitar 100 10 menit ya, 10 menit bujur timur sampai 50 menit bujur timur. Lintangnya di sini. Ini adalah gridnya. Lalu selanjutnya untuk grid ini sudah selesai, sudah cukup kira-kira buat seperti ini. Pastikan fontnya ini bisa terbaca. Lalu selanjutnya adalah insert. Insert ini gambar kecil seperti ini ya, atau sebentar. Ya, seperti ini menunjukkan area yang kita bahas ini ada di mana. Berarti kita bisa buat satu lagi peta di sini. Nah, kita bisa klik lalu di zoom out. Nah, berarti untuk di insert ini, teman-teman harus nonaktifkan layer jalannya terlebih dahulu. Jadi layer jalan itu harus dimatikan, baru teman-teman bikin insert
biar nggak kelihatan oranye numpuk seperti ini. Tuh, jadi nanti sebelum ini bisa dimatikan dulu, baru dibuat insert. Lalu selanjutnya ada scale bar. Nah, di sini ada dua peta. Kalau kita lihat di sini, ada dua peta. Nah, kalau kita klik gambar peta utama sebelum klik insert, maka eh, maaf, sebelum kita bikin scale bar yang dibuat adalah berdasarkan peta utama. Tapi kalau kita klik yang gambar kecil terlebih dahulu, baru kita klik scale bar-nya adalah gambar kecil ini. Jadi kita harus klik eh, peta utama terlebih dahulu, baru kita buat scale bar-nya. Nanti bisa diatur di sini. Silahkan dibuat setidaknya ada 2 di kiri dan 3 di kanan. Size-nya silahkan diatur, lalu sisanya menyesuaikan dengan kaidah kartografi dengan tata letak peta yang baik, simbologi yang baik, dan pastikan readability-nya mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.